warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab baru, yaitu matriks. Pada pertandingan futsal antar kelas diperoleh skor pertandingan sebagai berikut. Hasil pertandingan futsal dapat digambarkan melalui tabel. Kelas 10 main 5, menang 3, draw 2, kalah 0, nilai 11. Kelas 11 MIPA main 5, menang 2, draw 0, kalah 3, nilai 6. Kelas 11 IPS main 6, menang 1, draw 2, kalah 3, nilai 5. Kelas 12 MIPA main 6, menang 4, draw 1, kalah 1, nilai 14. Dan kelas 12 IPS main 5, menang 0, draw 4, kalah 1, nilai 4. Nah, dari hasil tabel pertandingan futsal tadi dapat kita sederhanakan dalam bentuk matrik, yaitu menjadi 5, 3, 2, 0, 8, 5, 2, 0, 8, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 1, 1, 14, 5, 0, 4, 1, 4. Nah, terdiri dari 1, 2, 3, 4 baris dan 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Nah, di sini anak-anak, elemen pada baris ke-1 yaitu 5, 3, 2, 0, 8. Seterusnya baris kedua 5, 2, 0, 8, 4. Dan seterusnya sampai dengan baris ke-5. Untuk kolomnya 5, 5, 6, 6, 5. Ini kolom ke-1. Kolom kedua 3, 2, 1, 4, 0. Dan seterusnya sampai kolom terakhir yaitu kolom ke-5. 4, 8, 4, 5, 14, 4. Nah, ini kita beri nama dengan matrik A. Pemberian nama matrik itu dengan menggunakan huruf kapital. Suatu matrik dengan banyak baris 5 dan banyak kolom 5 disebut dengan matrik A. Ordonya yaitu 5 kali 5. Ditulis dengan A 5 kali 5. Ini hasilnya tidak boleh dihitung, tidak boleh A25. Jadi ordo itu adalah banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom. Semisal contoh, kita akan menentukan elemen pada baris pertama kolom keempat. Nah, berapa elemennya? Ternyata kita lihat baris pertama kolom keempat, nilainya adalah 0. Jadi A14 sama dengan 0. Nah, kalian dapat juga coba dengan matrik yang sama, berapakah nilai A21, A31, dan seterusnya. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis matrik anak-anak. Nah, jenis matrik yang pertama itu namanya adalah matrik baris. Matrik baris, ini contohnya ya. Ini ada satu contoh Bu Dewi untuk matrik baris. Misalkan matrik A 1 kali 4. Jadi matrik baris itu hanya terdiri satu baris. Untuk jumlah kolomnya adalah sembarang, bisa lebih dari 1. Elemennya juga sembarang ya. Ini contoh saja A14 dengan elemen 2, 3, 5, 6. Berarti satu baris 4 kolom. Berikutnya kita akan masuk ke jenis matrik yang kedua, namanya adalah matrik kolom. Matrik kolom berarti kebalikan dari matrik baris tadi, yaitu kalau matrik barisnya 1 berarti matrik kolom ini yang satu adalah banyaknya kolom. Misalkan nih Bu Dewi contohkan untuk matrik kolomnya B31, berarti barisnya ada 3, kolomnya ada
1. Untuk elemennya sembarang ya. Ini contoh saja, misalkan 2, 4, dan 6. Nah, kalian bisa cari contoh lain lagi yang merupakan matrik kolom. Misalkan beri nama dengan huruf besar matrik D. D 5, 1. Berarti barisnya ada 5, kolomnya ada 1, dan seterusnya. Berikutnya adalah jenis matrik persegi. Nah, matrik persegi ini cirinya adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalkan ini D2, berarti matrik dengan baris 2, kolom 2. Elemen atau unsurnya 3, 4, 0, 2. Nah, di sini 3 dan 2 itu merupakan bilangan yang terletak pada diagonal utama. Ini dikenalkan ada diagonal utama. Nah, contoh lain matrik persegi dengan baris 3, kolom 3 itu seperti itu, bisa kalian amati di video. Elemen utama yang terletak pada matrik A3 yaitu min 1, 5, dan 3. Perhatikan ya, elemen utama. Nah, elemen pada diagonal utama harus kalian perhatikan dengan cermat, karena pembahasan berikutnya untuk jenis matrik berikutnya kita harus tahu mana yang termasuk pada diagonal utama dan bukan diagonal utama. Nah, masuk ke jenis matrik berikutnya, namanya adalah matrik segitiga. Itu yang bagaimana? Coba kalian perhatikan. Ada matrik A dengan unsurnya min 1, 0, 0, 3, 5, 0, 4, 1, 3. Elemen pada diagonal utamanya yaitu min 1, 5, 3. Nah, di bawah elemen diagonal utama itu kan membentuk segitiga. Namanya adalah matrik segitiga bawah. Kemudian yang elemen di atas diagonal utama cirinya haruslah semuanya harus 0. Ini dinamakan matrik segitiga bawah. Berikutnya perhatikan lagi ya, matrik B. Nah, ini juga termasuk dia matrik segitiga. Perhatikan diagonal utamanya 4, 1, 6. Nah, di atas diagonal utama ini kalau kita buat garis ya akan membentuk segitiga. Di bawah diagonal utama elemennya semuanya 0. Ini dinamakan matrik segitiga atas. Nah, Bu Dewi ulangi, kalian harus memahami mengenai diagonal utama. Jenis matrik berikutnya adalah matrik identitas. Nah, matrik identitas ini cirinya bahwa diagonal utama unsurnya harus 1. Dan unsur atau elemen di luar diagonal utama 0. Itu adalah ciri dari matrik identitas I2. Kalau I2 berarti banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Banyak baris 2, kolom 2. I3 unsur diagonal utamanya semuanya 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Demikian juga untuk I4, matrik identitas dengan banyaknya baris 4, kolomnya 4. Semua unsur di diagonal utama berapa? Harus 1. Di luarnya itu dia 0. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis matrik. Berikutnya kita akan bahas mengenai kesamaan dua matrik. Nah, ini untuk kesamaan dua matrik ini akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Di sini cukup kita tampilkan ada matrik A dan matrik B. Nanti kita akan belajar mengenai kesamaan dua matrik. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan prokes 3M, yaitu memakai masker atau menggunakan masker bila keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan benar. Berikutnya adalah menjaga jarak. Sampai jumpa. Dah.